Halo sahabat, selamat datang di channel Toko Mobil. Hari ini kita akan mereview mobil yang sangat hit saat ini. Mobil listrik pertama Hyundai. Hyundai Kona Electric 2021 facelift. Hyundai Kona ini masuk di Indonesia pada tahun 2020. Dia pertama kali desainnya seperti yang dimiliki oleh Om Fitraeri, kalau kalian masih ingat. Yang sekarang dibeli oleh Om Mobi. Nah, ini adalah generasi keduanya, generasi facelift-nya. Jadi perubahannya di mana? Perubahannya ada di lampu depan yang sudah full LED reflektor, lampu yang terpisah antara DRL dan lampu utamanya, desain yang lebih clean, lebih futuristis dibanding yang versi pre-facelift 2020 itu. Nah, dibanding versi 2020 juga, velgnya juga mengalami perubahan. Sekarang velgnya ukurannya 17 inci dengan ban Raspek Asio 215/55 R17. Velgnya sangat sporty dan sangat modern. Keunggulan Hyundai Kona adalah charging portnya yang terletak di depan. Jadi sangat mudah ketika kita harus mengalihkan pengisian daya. Port chargingnya juga terletak di depan. Jadi sangat mudah ketika digunakan. Masih manual pembukaannya dan dia bisa dilihat di sini bahwa dia sudah support fast charging dengan CCS2. Jadi kita bisa bawa cas mobil ini di berbagai SPKLU yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan ketika memang menggunakan fast charging, dari baterai 20% ke 100%, dia hanya butuh waktu sekitar 30 menit saja. Jadi sangat cepat pengisian dayanya. Hyundai Kona Electric ini ditenagai oleh satu buah motor listrik yang terletak di depan mobil. Tenaganya adalah 136 tenaga kuda atau 100 PS. Dan dengan torsi 395 Nm. Jadi dengan torsi yang besar, dengan tenaga yang cukup besar, dia sangat gesit ketika digunakan di dalam kota. Ya, tenaganya sangat besar untuk di kelasnya, makanya sangat mudah untuk dia berakselerasi. Nah, karena dia memang basisnya masih dari mobil konvensional, maka di depan masih jadi kap mesin yang isinya masih mesin. Di mana di mobil-mobil listrik modern lainnya di depannya sudah bisa menjadi bagasi, tapi di mobil ini masih belum. Karena dia memang basicnya masih dari mobil konvensional. Nah, kita tutup kap bagasinya. Oke, mobil ini juga dilengkapi dengan sistem smart key, di mana ketika kita mendekat ke mobilnya, spionnya pasti akan membuka secara otomatis. Nah, untuk membuka mobil, kita harus menekan tombol di handle pintunya. Nah, itu pun bisa terbuka. Seperti itu. Demikian juga ketika kita mau mengunci mobilnya. Kita tinggal tekan tombol ini, dan mobil akan mengunci semuanya secara otomatis. Nah, mobil ini ukurannya cukup kompak. Jadi dia jarak wheelbase-nya adalah 2,6 meter. Cukup panjang, dengan panjang total keseluruhan dari mobil ini sekitar 4,2 meter. Jadi mobil ini ukurannya mirip dengan Honda HR-V. Jadi sangat kompak, sangat enak digunakan untuk perjalanan dalam kota. Tidak terlalu menyusahkan ketika parkir dan ketika bermanuver di dalam kota. Ini adalah bagian belakang Hyundai Kona Electric. Kita bisa lihat di sini di tipe facelift, lampunya terpisah antara di atas dan di bawah. Jadi lampu sen dan lampu mundur terpisah dengan lampu rem. Jadi sangat dinamis, kita lihat tidak membosankan desainnya. Dan kita bisa lihat atapnya cukup rendah. Jadi dia pasti lebih aerodinamis. Oke, kita coba lihat bagasinya. Bagasinya kita bisa buka dari tombol di sini. Dia belum elektrik ya, masih manual, tapi pembukanya sangat halus. Kita bisa lihat di sini bagasinya cukup besar
untuk mobil di kelas ini, lantainya rata. Di bawahnya masih ada kompartemen-kompartemen untuk menyimpan barang. Nah, tapi karena dia memang sudah tidak ada ban cadangannya, dia dilengkapi dengan tire repair kit. Seperti itu. Dia juga sudah dilengkapi dengan partisi untuk menjaga privasi barang bawaan kita, supaya tidak bisa terlihat dari luar. Mari kita bahas interior dari Hyundai Kona Electric ini. Jadi, mobil ini sudah dilengkapi dengan jok elektrik di kedua sisi depan, baik pengemudi maupun penumpang depan. Dia bisa maju, mundur, naik, turun, bisa reclining juga secara elektrik semuanya. Kemudian setirnya pun juga sudah dilengkapi dengan tilt dan teleskopik yang cukup jauh ya. Jadi sangat mudah nih buat sahabat menemukan posisi duduk yang ideal di dalam mobil ini. Posisi duduknya juga cukup rileks, sangat nyaman untuk perjalanan jauh sekalipun. Oke, kita bisa lihat di sini khas mobil-mobil dari Hyundai saat ini. Tuas transmisinya bukan berbentuk tuas lagi, namun berbentuk tombol. Ada P, R, N, D. Kita tinggal pencet di sini. Dilengkapi dengan rem parkir di belakang secara elektrik. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan pendingin dan pemanas jok di depan. Wah, nyaman sekali ini pasti ya. Ketika kita masuk mobil dalam kondisi panas, kita tinggal nyalakan cooler seatnya. Aduh, dingin, nyaman. Jadi kita tidak kepanasan lagi. Good job, Hyundai. Kemudian di sini kita juga bisa lihat bahwa mobil ini juga sudah dilengkapi dengan auto hold dan juga sudah ada driving mode di sini. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan wireless charger di sini. Jadi kita tinggal masukkan HP kita di sini dan dia bisa langsung mengecas secara wireless. Dan bisa ditutup juga supaya lebih rapi. Nah, kita bisa lihat di sini pengaturan AC-nya ada di sini. Dia juga sudah dilengkapi dengan defroster dan defogger kaca belakang. Dan yang uniknya dia juga sudah dilengkapi dengan mode driver only. Ini adalah mode AC untuk menghemat pemakaian energi. Jadi yang akan dinyalakan hanya AC sisi pengemudi saja. Sisanya akan mati. Jadi akan menghemat energi. Jadi range yang digunakan juga bisa lebih panjang lagi. Sangat cerdas. Jadi ketika kita memang bepergian sendiri, kita tidak perlu menyalakan semua AC. Hanya perlu AC yang ada di sisi pengemudi saja. Oke. Bagian kanan ini untuk mengatur besarnya semburan AC. Yang di kiri untuk mengatur suhu. Nah, displaynya ada di layar di atas ini semuanya. Jadi kita harus bisa agak cukup jauh ya sebenarnya ya dari tombol ke layarnya di atas nih sebenarnya. Jadi kita harus melihat dulu nih ke layar atas apa kita memutar tombol yang tepat atau tidak. Oke. Di mobil ini kita bisa lihat bahwa sudah ada layar multimedia yang terintegrasi dengan mobilnya. Di sini kita bisa lihat bahwa dia sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto. Dia sudah ada mode EV-nya. Jadi kita bisa melihat berapa persen baterai yang masih tersisa. Dan juga kita bisa melihat range-nya, apakah seberapa eco driving-nya kita. Semua informasinya akan bisa dilihat di dalam monitor di depan ini. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan push start stop engine di sini. Ya, dengan setir multifungsi. Jadi yang di sebelah kiri untuk mengatur audio, yang di sebelah kanan untuk mengatur menu di layar instrumen speedometer,
dan juga untuk mengatur cruise control. Dia cruise controlnya masih yang biasa ya, sahabat, belum yang adaptif. Tapi di sini lampunya sudah otomatis, wipernya juga sudah otomatis. Jadi dia bisa langsung menyala ketika dibutuhkan. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan instrumen digital di depan. Desain dashboardnya juga cukup unik ya, sahabat. Kita bisa lihat di sini, memang dia hanya satu warna, hanya warna hitam dan silver saja. Tapi dia desainnya cukup atraktif, dia floating lubang di sini. Jadi kita bisa menyimpan barang-barang juga di sini. Ada 12 volt port outlet di sini, ada port USB di sini. Kita jadi bisa menaruh barang lebih banyak dan juga ada konsol box di sini yang cukup besar ya, sahabat. Oke. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan tempat kacamata di atas. Jadi kita bisa menyimpan kacamata di sini. Spionnya juga sudah elektrokromatik. Jadi dia bisa meredup sendiri ketika ada cahaya silau di belakang. Dia juga sudah dilengkapi dengan vanity mirror di depan dengan lampu. Jadi sangat mudah untuk digunakan. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sunroof yang bisa dibuka. Nah, jadi ini adalah kelebihan yang dimiliki oleh Hyundai Kona Electric dibandingkan Hyundai Ioniq 5. Di mana Hyundai Ioniq 5 itu tidak bisa dibuka kacanya. Kali ini kita bisa buka kacanya sehingga kita bisa merasakan udara segar masuk dalam kabin. Walaupun memang ukurannya lebih kecil, dia hanya sunroof saja. Tapi cukup untuk menyinari bagian dalam kabinnya supaya terlihat lebih lega lagi. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan instrumen digital di depan. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa speedometer dan lain-lainnya sudah dalam bentuk digital. Dan kita bisa melakukan perubahan desain sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita lihat nih, kita bisa ubah-ubah nih menjadi bentuk seperti ini atau kembali lagi yang futuristis. Sangat keren jadi ketika kita lihat. Dan karena dia sudah full digital, jadi dia sangat informatif. Kita bisa lihat di sini bahwa banyak menu-menu yang bisa diatur di sini. Jadi dia sudah dilengkapi dengan tire pressure monitoring system. Ini adalah untuk mengatur Hyundai Smart Sense-nya. Jadi kita bisa melihat nih driver attention warning, forward safety, lane safety, blind spot safety, parking safety. Semua kita bisa atur dari tombol di kanan setir ini. Oke, kita juga bisa melihat energi flow. Ketika nanti berjalan kita bisa lihat energinya seperti apa. Kita bisa mengatur juga mode dan pengaturan mobil di sini semua. Sudah dilengkapi juga dengan head up display mobil ini. Jadi head up display-nya bisa muncul di depan. Tuh. Memang dia masih manual yang dipantulkan dengan kaca di depan, bukan seperti yang mobil sekarang yang dipantulkan ke kaca langsung, tapi ini sangat berguna, sangat informatif. Karena kita bisa melihat informasi-informasi penting mobil tanpa harus melihat terlalu jauh dari pandangan mata kita ke jalan. Pengaturan mobil semua bisa dilakukan di dalam instrumen cluster di depan ini ya. Jadi sangat mudah dan sangat lengkap pengaturannya semuanya. Oke, duduk di belakang Hyundai Kona Electric 2021 ini. Untuk saya yang tingginya 180 cm, ruangannya sangat terbatas ya. Belum mentok, masih ada jarak sekitar 1 jari dengan jok di depan. Ini posisi mengemudi ideal saya. Tinggi saya 180 cm. Ruang kepala masih ada tersisa sekitar 3 jari. Ya, jadi bukan ruang yang tepat untuk dinikmati di belakang. Karena kita harus ingat lagi bahwa mobil ini cukup kompak. Memang jadi secara kapasitas interiornya pasti akan lebih terbatas. Namun ini masih cukup nyaman untuk digunakan dalam kota. Jika kalian tingginya di bawah saya, otomatis
tidak akan mengalami kesulitan apapun. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan armrest, jadi akan sangat nyaman. Dan headrestnya sudah adjustable 3 titik di belakang dengan 3 sabuk pengaman 3 titik pula untuk setiap penumpang di belakang. Jadi untuk masalah keselamatan sangat diperhatikan oleh pihak Hyundai. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Isofix. Jadi kalian bisa membawa kursi bayi, kursi anak, tinggal dimasukkan ke lubang Isofix-nya. Di belakang kita tidak dimanjakan dengan berbagai fitur karena tidak ada fitur apapun kecuali satu buah colokan USB di sini. Sisanya ya seperti mobil standar pada umumnya, ada tempat menyimpan barang di belakang jok, ada kantung di pintu. Tapi ya bisa dibilang ruangannya cukup terbatas ya. Mungkin juga dikarenakan lantainya tinggi karena ada baterai di bawah lantainya. Jadi lantainya cukup tinggi, jadi kita duduknya kakinya agak naik nih. Tapi masih cukup nyaman, joknya masih cukup nyaman, tidak keras. Masih oke lah untuk kita bawa keluar kota. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Yuk kita coba rasa berkendara dari mobil Hyundai Electric 2021 ini. Kita masuk ke impresi berkendaranya ya. Karena mobil elektrik, dia pasti tidak ada suara mesin, tidak ada getaran-getaran. Jadinya ketika posisi macet seperti ini sangat nyaman dan kedap ya. Jadi kita tidak terganggu dengan suara-suara mesin dan getaran-getaran mesin yang kadang-kadang walaupun kecil tapi kadang-kadang mengganggu kita sih sebenarnya. Jadi kalau pakai elektrik ini keunggulannya adalah dia senyap dan tenang. Jadi nyaman ketika digunakan di dalam kota terutama. Dan yang paling penting adalah ketika macet tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Karena kita tidak membakar bensin seperti itu. Jadi kita juga turut membantu mengurangi polusi udara di lingkungan kita. Ketika kita melihat dashboardnya, dashboardnya juga kesannya sebenarnya tidak terlalu modern, cukup konvensional gitu kan ya, tidak seperti mobil yang ada pada saat ini, tapi justru dengan desain yang sangat sederhana ini sangat mudah untuk digunakan, tidak seperti mobil-mobil listrik yang baru yang malah susah untuk digunakan. Orang ketika pertama kali masuk malah bingung menggunakannya bagaimana. Nah kalau ini sangat mudah karena mirip seperti mobil pada biasanya. Oke. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense. Jadi dia bisa mendeteksi marka jalan yang ada di depan kita. Dia juga bisa mendeteksi mobil yang ada di depan kita. Jika memang jaraknya sudah terlalu dekat atau sudah cukup berbahaya, dia akan membantu untuk mengerem secara otomatis. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan blind spot monitor di spion kanan dan kiri. Jadi kita bisa lebih waspada jika ada objek yang mendekat ke mobil kita. Kemudian, tapi sayangnya dia memang masih belum ada adaptive cruise control. Baru tersedia cruise control biasa saja. Seperti itu. Nah, lihat juga di monitor bahwa di sini ada tulisan leading vehicle is moving. Jadi ini ada indikator supaya pengemudi ini waspada bahwa mobil di depan sudah jalan nih, supaya kita tidak terlambat untuk berjalan juga seperti itu. Jadi secara driver assistance-nya sudah cukup lengkap ya, dan sudah cukup canggih di kelasnya seperti itu. Nah, karena dia juga sudah dilengkapi dengan sunroof,
Otomatis kabin juga terlihat lebih terang dan lebih terasa lega di dalam mobilnya. Walaupun memang mobil ini ukurannya compact, tapi di dalam terlihat masih terasa cukup lega seperti itu. Dan juga di dalam didominasi oleh material-material soft touch. Jadi ini soft touch, ini keras, keras gitu kan, tengahnya soft touch, joknya kulit, tapi yang lainnya banyak juga material plastik yang keras seperti itu. Tapi tidak terlihat murahan karena dia cukup solid. Berbeda dengan mobil konvensional biasanya, pedal shift di belakang setir ini biasanya di mobil konvensional fungsinya adalah untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Sedangkan di mobil Hyundai Kona Electric ini fungsinya adalah untuk kita mengatur seberapa besar regenerative braking yang kita inginkan pada mobil ini. Gitu. Otomatis dengan regenerative braking yang lebih besar, dia akan seperti mengerem lebih kuat, tapi dia juga akan mengisi baterai dengan lebih cepat. Seperti itu. Oke. Oke. Kas mobil listrik, torsinya instan. Jadi, kapanpun kita butuh tenaga, kita tinggal gas, dia langsung menarik badan kita langsung ke belakang. Seperti itu. Jadi, sangat fun to drive. Sangat bertenaga. Karena torsinya pun besar. 395 Nm. Torsi yang mirip-mirip dengan Pajero Fortuner di bodi yang sangat kecil, sekelas HR-V. Jadi, pasti akan sangat terasa buat kita. Oke. Oke, lalu kita bahas bantingannya. Bantingannya menurut saya dia agak cukup keras ya. Dia tidak empuk, tapi dia cukup kaku. Karena keras dia kaku, jadi dia stabil ketika bermanuver. Dia tidak terlalu bergoyang. Body roll-nya cukup minimal. Seperti itu. Di jalan perkotaan sebenarnya masih cukup nyaman. Tidak sampai mental-mentul, tapi dia sangat stabil ketika kita gunakan misalnya jalan tol. Seperti itu. Nah, karena bodinya cukup compact, sangat mudah ini meliuk-liuk di dalam kota, mencari posisi ini enak sekali nih. Karena dia mudah digunakan, tidak besar. Tidak seperti Hyundai Ioniq 5 misalnya kita bilang yang dia terlalu lebar ya. Jadi ketika di dalam kota pasti akan agak susah untuk bermanuver. Kalau ini sih dia sangat mudah. Dan juga bantuan-bantuan Hyundai Smart Sense ini memastikan bahwa kita bisa berkendara dengan aman. Dengan bantuan dari radar dan sistem keselamatan dari Hyundai Smart Sense. Audionya cukup bagus. Dia suaranya cukup bulat. Kalau misalnya ini dibilang menggunakan speaker premium, mungkin bisa tidak terlalu jauh ya gitu kualitasnya dengan speaker premium di mobil-mobil kebanyakan seperti itu. Dia cukup enak digunakan walaupun dia statusnya speakernya masih standar bawaan dari Hyundai. Nah, yuk kita coba radius putarnya bagaimana nih, gitu kan? Karena kalau misalnya Hyundai Ioniq 5 itu radius putarnya agak jelek ya. Nah, kalau ini dia sangat lincah, sangat kecil radius putarnya, jadi sangat enak nih digunakan dalam kota. Kosong kita coba tarik, kita di mode sport, kita coba
Gas ya. 1, 2, 3. Wah, berdecit bannya. Wah, langsung spin mobilnya. Padahal kita sedang berjalan santai, bukan dalam kondisi diam. Jika dalam kondisi diam, mungkin bisa jadi spinnya akan lebih banyak lagi. Kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Wah, wah, spin 2 kali. Sangat mudah, langsung 100 km per jam. Kita coba akselerasi 0 ke 100 dari mobil ini. Posisi mode sport. Kita lihat. 1, 2, 3. 100. Cukup cepat. Jadi kalau kita mau bawa santai, kita bawa ke mode Eco. Nah, jadi dia lebih santai, lebih halus pengendaliannya. Nah, itulah keunggulan dari mobil listrik. Jadi dia tenaganya instan, torsinya instan. Jadi pasti akan sangat mudah untuk berakselerasi. Nah, oke, keunggulan nomor 2, mengapa kalian harus beli mobil ini adalah ini mobil, bukan mobil-mobilan. Jadi ini mobil yang sebenarnya. Kita bilang mobil yang sebenarnya karena dia memang cukup buat menampung orang dewasa sebanyak 5 orang di dalam. Ukurannya cukup besar, build quality-nya bagus, tenaga mesinnya cukup juga untuk membawa mobil ini, gitu kan. Jadi ya ini bisa dibilang mobil yang sebenarnya, yang mobil listrik ya, kita bilang mobil listrik sebenarnya yang memang sangat layak dibeli. Dengan harganya juga yang sudah sangat menarik saat ini. Alasan ketiga kenapa kalian harus beli mobil ini. Keunggulan mobil ini adalah dia running cost-nya sangat rendah. Ya, dengan penggunaan listrik dibandingkan bensin biasa, perbandingannya itu bisa sampai 10%-nya saya dari penggunaan bensin normal. Jadi pasti jika kalian menggunakan mobil ini dalam jangka waktu panjang pasti akan merasakan running cost-nya yang sangat rendah. Karena memang keunggulan mobil listrik adalah running cost-nya sangat rendah. Jadi sangat pas untuk kalian bawa di dalam kota dan dalam jarak yang jauh pula. Adalah suara bannya cukup masuk ke dalam kabin. Ya, mungkin karena pengaruh mobilnya terlalu hening, tidak ada mesinnya. Jadi suara yang terdengar hanya suara ban. Namun masih cukup masuk ke dalam kabinnya. Mungkin akan lebih baik jika kita tambahkan peredam di lantai mobil ini. Mobil ini harganya hanya 400 jutaan saja loh. Dan khusus untuk sahabat toko mobil yang beli di bulan ini, kita akan kasih free wall charger dari Hyundai senilai 20 juta rupiah. Jadi, siapa cepat dia dapat ya. Jika mau kredit atau mau cash, silahkan tanya-tanya ke WhatsApp di bawah ini ya. Yuk, jangan sampai kehabisan. Mobilnya cuma satu nih di toko mobil.